Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV, yaitu membedah kitab Ahkamus Shalah, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, yang mudah-mudahan nantinya setelah ditingkatkan sholat tersebut mendapatkan begitu banyak rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Adilan Riman akan mendampingi Anda sebagai pembawa acara. Kalau begitu mari kita mulakan acara kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para penonton kajian Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, bagi yang seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat adalah amalan yang dihisap oleh Allah pertama kali nantinya di yaumul kiamah kelak. Begitu pula sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial. Karena kenapa? Karena ibadah ini ya, sholat ini adalah salah satu amalan amalan yang langsung oleh Allah ya diperintahkan itu face to face dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka amat sayang sekali jika seandainya kita mengabaikan ya, atau sekedar tahu sholat hanya sekedar gerakan dari gerakan takbir sampai salam. Padahal bisa jadi ada detail-detail yang lainnya yang perlu kita dalami. Maka dari itu kita akan langsung kaji bersama-sama dengan pemateri utama kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Naim Syukri. Mari kita sapa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar jenengan di sana? Alhamdulillah, khair, Masya Allah, sehat Ustaz, selalu dalam lindungan Allah insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Ustadz Naim sudah siap ya untuk membagikan kembali ilmunya terkait bedah kitab Ahkamus Shalah pada kita ya Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu tak perlu berlama-lama, kita serahkan forum dan waktu kepada Ustadz Naim. Pada jenengan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan keimanan, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Dan semoga ini semua selalu Allah berikan sampai kemudian kita menggapai yaitu yaqin yang disebutkan dalam Al-Quran, yaqin yaitu ajal. Dengan harapan semoga kita mendapatkan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Ikhwati rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita yaitu tentang salat, yaitu syarat-syarat sahnya salat, ada baiknya menyampaikan terkait masalah yang berhubungan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang memang umumnya dilalaikan oleh manusia. Jadi ketika Rajab kita tahu keagungannya seperti apa, orang-orang memuliakannya seperti apa, itu luar biasa. Dan memang Rajab itu termasuk
salah satu daripada arba'atun hurum, 4 bulan yang memang dimuliakan oleh Allah: Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian ada di sana Ramadan. Ramadan ya kita juga paham kemuliaannya, keutamaannya, pangkatnya sangat luar biasa. Orang berlomba-lomba mengamalkan amalan soleh dan sebagainya. Nah, Sya'ban ini ada di antara 2 bulan yang mulia ini. Dalam sebuah kaidah disebutkan, ya, beribadah fi mawatinil ghaflah, ya, beribadah di kondisi-kondisi di mana manusia melalaikan beribadah kepada Allah itu min a'zamil qurbat wal ibadat, termasuk ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal. Nah, jadi di saat orang-orang sudah melalaikan, ya, mereka nanti akan semangat ketika Ramadan tiba. Padahal mungkinkah Ramadan kemudian kita semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, sholat misalnya, termasuk puasa misalnya, baca Quran misalnya, ketika kita tidak mempunyai persiapan. Makanya disebutkan bahwa Rajab dan Sya'ban itu adalah syahrul isti'adah, adalah bulan persiapan menuju kepada bulan Ramadan. Jadi biasakanlah di saat bulan Sya'ban secara khusus untuk mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang itu sudah sering-sering membaca Al-Quran. Begitu juga nanti sholatnya juga sering-sering melaksanakan sholat. Begitu juga puasa. Selama nanti ada hukum-hukum ya, kalau separuh dari Sya'ban atau nanti hari Syak itu nanti ada beberapa pembahasan lain dan bukan di sini tempatnya. Tapi ala kulli hal, adanya persiapan itu sangat penting. Kalau misalkan ada orang mau main bola gitu kan, sebelum dia turun ke lapangan, maka dia akan adakan persiapan. Dia akan pemanasan dulu, lari-lari dulu, dan sebagainya. Sampai kemudian ketika sudah benar-benar siap dan yakin, baru dia akan tenang ketika melaksanakan pertandingan sepak bola. Nah, sini juga sama. Sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, nah sekarang persiapan yang banyak, sehingga ketika bulan Ramadan, kita akan menjadi orang yang menemukan lezatnya ibadah, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya ikhwan. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan tentang syurut sihhatus shalah, yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Artinya seseorang itu baru akan kemudian dianggap sah sholatnya ketika syarat-syarat yang akan kita bahas itu sudah terpenuhi. Kalau sekiranya tidak terpenuhi, syaratnya kurang, ya tentu ibadah sholatnya itu juga tidak akan sah dan tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah tidak dianggap, berarti sama saja dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Baik, kita langsung bahas. Syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Inda iradatis sholati tajibu taharatu anil hadathi wa taharati anil najisi. Ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk bertaharah, bersuci. Kalau misalkan dia punya hadas besar, ya dia mandi dulu. Hilangkan dulu hadas besarnya. Kalau misalkan dia tidak punya wudhu, maka hilangkan dulu hadas kecilnya. Kemudian dia mensucikan diri. Selain juga menghilangkan hadas dari tubuh kita, hadas besar ataupun kecil, juga wajib mensucikan badan kita itu dari najis yang ada. Baik baju yang kita kenakan atau badan yang kita punya. Jadi misalkan bajunya terkena najis, kena kotoran burung misalnya atau ayam dan yang lainnya, maka itu nanti tidak bisa untuk digunakan melaksanakan sholat. Seperti itu. Ammat taharatu anil hadathi. Adapun mensucikan diri dari hadas, fahiya syaratun fi sihhatis sholati, maka dia adalah syarat fi sihhatis sholat, di dalam sahnya sholat. Sholat akan terbilang sah
ketika dia suci dari hadas besar ataupun kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang bighairi tahurin, tanpa adanya kesucian. Dia nggak punya wudhu, atau dia masih dalam keadaan hadas besar, lalu kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan ya, di dalam masalah mensucikan diri dari hadas ini, baik hadas besar ataupun hadas yang kecil. Karena kalau misalkan praktek yang kita lakukan di dalam wudhu kemudian tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, ya tentu nanti wudhunya akan nggak sah. Ketika wudhu sudah tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ketika tidak sah, ya jelas dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad madha hukmuha fi bahthit taharah, dan pembahasan ini secara rinci telah dibahas pada bab taharah di awal. Kemudian wa ammat taharatu anin najasi atau anin najisi, adapun bersuci anin najisi dari najis yang ada di badan kita atau kain baju kita, fahiya taharatul badan, maka dia adalah satu, mensucikan badan tubuh kita. Wa ma yusalla fihi, dan apa yang dipakai untuk sholat. Wa ma yusalla fihi, dan apa yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Ya maksudnya baju di sini ya. Wa ma yusalla alaihi, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Kalau misalkan kita menggunakan sejadah, ya sejadahnya juga harus suci. Kalau misalkan nggak pakai sejadah langsung lantainya, langsung keramiknya, tekelnya, ya berarti juga harus suci juga gitu. Tidak ada najis di sana. Makanya dalam masalah taharah itu bisa dibuka lagi, bisa dibaca lagi, agar kemudian pelaksanaan sholat kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita sudah capek-capek melaksanakan sholat, namun ternyata baju kita itu najis. Kita capek melaksanakan sholat, namun ternyata sejadah kita itu ternyata najis juga. Makanya ketika sudah seperti ini, ya pastinya sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataharatul badani, maka adapun sucinya badan, tubuh kita, syartun adalah syarat fi sihhatis sholati, di dalam keabsahannya sholat. Badannya harus suci. Kalau misalkan buang air kecil, itu benar-benar disucikan, atau buang air besar, itu benar-benar dibersihkan. Kalau misalkan ada darah tadi, misalkan yang keluar dari luka di tubuh kita, itu juga dibersihkan. Ada nanah misalkan, itu juga dibersihkan. Intinya, hal-hal yang najis yang kemudian ada di tubuh kita, melekat pada tubuh kita, itu harus benar-benar dihilangkan. Tentunya, najisnya ini adalah najis yang zahir, yang nampak, bisa dirasakan bentuknya, warnanya, atau baunya kelihatan. Kalau misalkan nggak kelihatan seperti darah yang mengalir di dalam kulit, ya nggak usah. Atau misalkan ada nanah di dalam telinga, misalkan di dalam nggak sampai keluar, ya biarkan. Baru kalau keluar ya nanti disucikan. Jadi di sini melihat najisnya yang memang tampak. Kenapa badannya kok harus suci ketika melaksanakan ibadah sholat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Tanazzahu, sucikanlah diri kalian, bersihkanlah dengan benar-benar, minal bauli, dari kencing. Jadi ketika kencing, ketika buang air kecil, pipis, itu harus benar-benar disucikan. Kenapa kok bisa seperti itu? Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur yang diderita, yang dialami oleh orang-orang penduduk kubur, minhu, karena mengabaikan hal ini. Jadi kencingnya ala kadarnya.
pembersihannya, maksudnya membersihkannya ala kadarnya. Padahal ketika seseorang buang air kecil itu kan ada tuntunan ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu disebut dengan istibra. Istibra itu benar-benar berusaha menghilangkan najis. Kalau yang laki-laki ketika buang air kecil, maka dia bertumpu kepada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jadi bertumpu pada kaki kirinya dan menegakkan kaki yang kanan. Jadi semacam setengah jongkok gitu ya. Jadi yang kiri dijadikan tumpuan kayak gitu, kemudian yang kanan itu ditegakkan. Sambil kemudian dia berdehem. Nah, berdehemnya itu bukan berdehem seperti orang batu atau sedang ngeledek temannya, bukan kayak gitu. Tapi berdehem seperti halnya orang kayak buang air besar. Jadi ngedennya itu, berdehem menggunakan perut. Perutnya yang ditekan, bukan tenggorokannya. Kenapa kok ini dilakukan? Karena memang ini tuntunan Rasulullah. Yang kedua, secara medis. Jadi kantong kemih yang kemudian mengandung istilahnya air seni, air kencing, itu ketika praktek ini dilakukan, itu akan benar-benar keluar. Tidak ada sisa lagi. Makanya kalau misalkan kencingnya dalam keadaan biasa gitu ya, apalagi pipis dalam keadaan berdiri, itu setelah kencing, bahkan setelah kita sucikan, itu bisa jadi keluar lagi. Nah itu karena tidak melakukan istibra. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, maka kalau yang laki-laki, itu nanti diurut. Maksudnya istilahnya urut ya, mengurut. Diurut sebanyak 3 kali, pelan-pelan. Sehingga kemudian air kencingnya benar-benar hilang. Kalau misalkan perempuan, praktek yang pertama nomor 1 sama, kemudian yang kedua sama, dan yang ketiga itu agak ditekan sebanyak 3 kali di bawah pusarnya. Nah, sebanyak 3 kali. Atau lebih nggak apa-apa. Nah, dengan adanya ini, ya tentulah ketika kita berwudu, ya kan, wudunya sah, kemudian baju kita juga tidak terkena najis ini, karena bisa jadi ketika berwudu selesai, padahal tadi kencingnya tidak sempurna, tidak melakukan istibra, bisa jadi keluar lagi. Ketika sudah keluar kencing dan mengenai pada baju kita, lalu kemudian dia sholat, apakah kemudian mungkin sholatnya akan diterima? Ya jelas tidak mungkin. Makanya dalam hadits ini disebutkan, umumnya penduduk ahli kubur yang mendapatkan siksa kubur, ya karena dia meremehkan masalah mensucikan kencing itu tadi. Nah, itu terkait masalah sucinya ini, sucinya badan. Wa taharatus thawb. Nah, wa taharatus thawbi, dan adapun sucinya baju yang kita gunakan, alladzi yusalla fihi, yang digunakan untuk salat. Syartun fi sihhati sholati aidan, adalah syarat dalam sahnya salat juga. Jadi bajunya juga harus suci ya. Celananya, sarungnya, jubahnya, gamisnya itu juga harus suci. Kenapa begitu? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu wahai Nabi fatahhir, maka sucikanlah. Baju yang kemudian kita kenakan lalu kita ingin melaksanakan ibadah sholat misalnya, maka bajunya harus suci berdasarkan hadis ayat ini. Kemudian yang kedua, lima ruya an Jabir, yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Qala, beliau berkata, sami'tu rajulan sa'alan nabiyya, saya mendengar seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Jadi datang menghadap pada Rasulullah lalu bertanya. Apa isi pertanyaannya? Usalli fi thawbil ladzi ati fihi ahli. Ini kurang ya-nya ya. Ini yang betul, ahli keluargaku. Artinya adalah, apakah aku boleh sholat wahai Nabi mengenakan baju alladzi ati fihi ahli,
mengenakan baju yang aku gunakan untuk mendatangi keluargaku. Yang dalam artian khusus. Jadi bajunya itu digunakan untuk berkumpul dengan keluarganya. Begitu ya, mendatangi istrinya. Namun kemudian bajunya misalkan dikenakan atau dijadikan sebagai penutup. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala, Rasul menjawab, na'am, ya boleh, illa antara fihi syai'an fataghsiluhu, kecuali apabila kamu melihat syai'an di sini adalah sesuatu yang dianggap najis, fataghsiluhu, maka kamu harus mencucinya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan bajunya itu misalkan kain ya. Jadi misalkan gini, sarung digunakan untuk berselimut antara suami dan istrinya. Ya kan dulu kan seperti itu ya, kain itu sangat sulit sehingga dijadikan selimut, dijadikan apa namanya sarung, dijadikan gamis dan segala macam untuk menutup auratnya. Nah ini gimana ya Rasulullah, baju kita ini digunakan di saat untuk mendatangi keluarga kami, mendatangi istri kami. Boleh, silakan saja pakai selama itu tidak ada najisnya. Kalau ada illa antara fi syai'an, ketika kamu melihat sesuatu fataghsiluhu, ya maka nanti disucikan. Makanya dari hadis ini kita harus benar-benar paham ya. Kalau mencuci baju menggunakan mesin cuci. Nah ini kan dulu tidak ada mesin cuci, semuanya manual. Lah kemudian datang mesin cuci. Bagaimana cara mencuci baju? Ya nggak apa-apa pakai itu. Akan tapi tetap diperhatikan cara-cara yang kemudian menjadikan baju itu benar-benar suci. Kenapa? Karena kalau kemudian dia mencuci baju di mesin cuci, tapi praktek artinya tuntunan syariat dia tidak perhatikan, ya tentu semuanya najis. Lalu kemudian dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya. Nah ya tidak akan pernah sah sholatnya seandainya memang najis gitu kan. Nah makanya hati-hati kalau kita menggunakan jasa mesin cuci di luar, laundry istilahnya. Makanya harus ada ini pengusaha-pengusaha yang buat laundry syar'i gitu loh. Tohir laundry, tohir laundry. Karena bersih itu belum tentu suci. Karena suci itu sudah pasti bersih. Semboyannya itu, insya Allah banyak nanti yang akan laundry. Gitu ya. Karena sudah membawa nama syariat. Tapi bukan menjual syariat di sini. Justru akan membantu orang lain agar kemudian baju yang mereka kenakan itu terjamin kesuciannya. Nah, ala kulli hal seperti itu. Terkait masalah prakteknya, nah itu kan insya Allah sudah dibahas ya sama beliau Ustaz Aziz. Baik. Wa kadzalika taharatul mawdi' alladhi yusalla alaihi, begitu juga sucinya tempat yang dilaksanakan sholat di atasnya, lantai misalnya, atau bahkan jalan raya misalnya. Kalau menggunakan sejadah ya sejadah misalnya, itu gimana? Nah itu semua juga harus suci. Kenapa? Syartun fi sihhatis sholat, itu semua termasuk syarat sahnya sholat juga. Makanya kalau kemudian sholat, ya dilihat dulu tempatnya. Ada najisnya apa enggak? Kalau ada najisnya ya pindah gitu kan. Yang dimaksud tempat sholat di sini adalah tempat yang kemudian menyentuh anggota kita. Anggota sholat istilahnya. Anggota sujud. Jadi misalkan tangan ya, kemudian dahi, lalu kemudian dua lutut dan kedua kaki. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan tempat sholat. Kalau misalkan sholat, di samping hidung kita ada kotoran ayam. Sholat, tapi tidak nyentuh. Tangan nggak nyentuh, hidung juga nggak nyentuh, dahi juga nggak nyentuh pada kotoran ayam itu.
maka sholatnya tetap dianggap sah. Karena yang dimaksud al-maudhi alladhi yusalla alaihi, tempat yang dilaksanakan sholat di atasnya, itu adalah tempat yang kemudian menyentuh anggota sholat. Kalau di sini anggota sujud, ada dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua kaki, jari jemari kaki. Cuman kita kan nggak pantas ya, jadi kita misalkan sujud. Di sebelah kita ini, di sampingnya hidung, ada kotoran ayam. Walaupun sholatnya secara fikih itu sah, tapi itu kan sangat mengganggu. Ya kan? Kemudian yang kedua, pantaskah menghadap kepada Allah? Lalu kemudian di sekitar kita ada benda najis, ada barang najis. Ya jelas itu tidak pantas sama sekali. Dan itu sangat jauh dari al-adabul Islam. Adab Islam, syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tidak hanya sekedar fikih sebenarnya, melainkan juga bagaimana kita mengetahui adab-adab akhlak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tempatnya kok harus suci? Li hadithi baulil a'rabi, karena hadis yang pernah terjadi. Ada seorang Arab kencing fil masjid, di masjid. Ya kan? Tiba-tiba ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kemudian dia mojok berdiri, kemudian dia kencing. Sahabat geram semuanya, ingin menghajar seorang Arabi ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Biarkan, selesaikan dulu apa yang dia kerjakan. Baru setelah selesai, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Sabbu alaihi dhanuban min ma'in. Tuangkanlah atau siramkanlah alaihi, atas tempat yang dikencingi orang tadi, dhanuban. Dhanuban ya ini ya, bukan dhunuban. Nah, nanti dhunuban dosa-dosa artinya. Ini dhanub. Dhanub itu satu ember kalau sekarang. Seember min ma'in dari air, ya seember air istilahnya, dhanuban min ma', seember air. Jadi kemudian dituangkan kepada najis yang ada kencing orang Arab Badui tadi. Kalau sekarang kita gimana? Misalkan kita ke masjid, di sana ada kencingnya orang. Kalau orang mungkin enggak ya, tapi kencingnya kucing. Ya, ada kencingnya kucing, dia kencing di masjid gitu kan. Buang air kecil di masjid. Nah, bagaimana? Apakah kemudian kita menggunakan hadis ini, ya kan? Lalu kemudian langsung kita tuang? Tidak, konteksnya berbeda. Masjid sekarang dengan masjid yang ada di zaman Rasulullah itu berbeda. Kalau masjid di zaman Rasulullah itu lantainya masih berupa tanah. Tanah kering yang cukup padat, tapi debu masih ada. Jadi tanah memang, karena semen Gresik belum ada pada saat itu. Atau semen Boswa itu saat itu belum ada. Ya kan? Nah, sementara sekarang itu menggunakan keramik, menggunakan tekel, atau menggunakan semen. Di mana perbedaannya apa? Kalau masjid yang tanah yang padat, tanah padat, ketika disirami air, maka air itu menyerap seketika atau tidak seketika, melainkan membutuhkan cukup waktu, mungkin berapa menit, tapi intinya langsung diserap. Ya kan? Nah, air langsung menyerap, sehingga najis juga ikut terserap ke dalamnya. Kalau menggunakan keramik, antum siram satu timba, kira-kira keringnya itu mungkin 2 hari atau mungkin seminggu. Kan begitu? Makanya caranya itu di awal kan sudah dijelaskan sebenarnya ya. Di sini penguatan saja. Caranya itu bagaimana ketika ada najis di semisal keramik. Kan begitu? Maka langkah pertama ini disebut dengan najis ain. Najis ain itu kita lihat bentuknya, kita tahu warnanya, kita tahu rasanya. Kalau misalkan dirasa gitu. Nah, langkah pertama kita keringkan dulu najis itu. Jadikan najis ain menjadi najis hukmi. Dikeringkan pakai apa? Ya terserah antum. Menggunakan kain, menggunakan tisu, ya. Yang penting benar-benar kering, secara dilihat secara zahirnya sudah kering, ya.
tidak nampak sama sekali, maka itu disebut dengan najis hukmi. Baru kemudian antum ngambil air seukuran kencingnya itu, misalkan kencingnya kalau kita ukur secara perkiraan, lihat secara zahir setengah gelas, maka air yang dituangkan harus lebih dari setengah gelas. Baru kemudian langsung tuangkan. Lah setelah dituangkan baru kita pel, baru kita serap dengan pengepel. Nah, kalau caranya seperti ini, suci 100%. Tapi kalau misalkan langsung dari awal ada kencing, antum langsung siram, padahal bukan tanah, melainkan itu keramik, tekel, ataupun semen. Maka bagaimana? Justru najisnya akan tambah menyebar kemana-mana, akan semakin meluas najisnya. Kalau seperti itu, maka akan sholat di mana akhirnya? Sekiranya misalkan najisnya itu tambah menyebar. Nah, di situ makanya beda tingkah laku, tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pengertian di dalam syariat dengan orang yang tidak mempunyai pengertian di dalam syariat. Makanya kita sering melihat ya orang-orang, Masya Allah, ketika ada ayam masuk ke rumahnya, ayamnya istilahnya buang kotoran gitu kan, namanya ayam, hewan, nggak punya adab gitu kan. Nah, kemudian si pemilik rumah langsung aja main nyiram aja gitu kan. Padahal seharusnya kan diambil dulu, ya jelas tidak langsung pakai tangan, bisa menggunakan tisu, diambil dulu, dikeringkan sampai benar-benar tidak kelihatan, baru kemudian disiram dengan air, jangan langsung. Makanya kita sering melihat hal ini dan alhamdulillah kita sampaikan kepada masyarakat, baik di kajian-kajian kita ya, atau kawan-kawan kita yang belum memahami dalam masalah ini, kita sampaikan sehingga ilmu yang kemudian kita sampaikan diamalkan oleh kawan-kawan kita. Dan itu merupakan tugas kita ya. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu ilmu, ya, tapi kemudian nyimpen ilmu itu. Gitu. Itu termasuk orang yang dilaknat ya. Dia punya ilmu, lalu kemudian dia nyimpen. Dia mau menyampaikan ilmu itu hanya dengan bayaran. Nah ini termasuk orang yang dilaknat. Kenapa? Karena ilmu itu memang harus disampaikan. Kan begitu. Balighu anni walau ayah. Jadi kalau kita mengetahui sedikit aja harus disampaikan, gimana kalau kemudian dia banyak? Wajib menyampaikan ilmu. Dakwah itu wajib. Bayangkan saja kalau misalkan kemudian anggaplah wali songo gitu kan mereka adalah ulama, wali, dekat kepada Allah, banyak ilmunya. Mereka nyimpen aja, eman ini, saya dapatnya dari luar negeri ini, misalnya. Apakah kemudian negeri kita mengenal apa yang disebut dengan Islam? Karena mereka itu menyembunyikan ilmunya, tidak. Makanya haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Kita sampaikan saja. Mau orang mau ngasih bayaran atau tidak, ya kita sampaikan. Itu urusan belakang. Yang penting kewajiban dakwah tetap harus dilaksanakan. Yang mana yang dilaksanakan? Ya semua, mulai A sampai Z. Mulai dari toharohnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, hukum-hukum Islamnya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuannya, semuanya. Jangan kemudian, ini eman ini untuk diri sendiri ini, disimpan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi semuanya harus disampaikan. Mulai dari yang kecil sampai urusan yang besar. Begitu ya, makanya kembali lagi kepada hadis yang tadi Rasulullah ucapkan kepada sahabat, bahwa beliau menyuruh untuk menuangkan seember air kepada kencing tersebut. Kenapa? Ya itu tadi, karena lantainya masih berupa tanah yang mudah untuk menyerap air. Baik. Kemudian kita lanjut. Wayajibu dan wajib. Inda iradatis sholah, ketika mau sholat. Satrul aurati, menutup aurat. Wajib hukumnya menutup aurat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, bahkan itu kebanyakan ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi pusar itu, udel itu harus ditutup. Lah untuk kemudian meyakinkan, lebihkan ke atas tutupannya.
Kemudian lututnya, nah lututnya itu juga harus ditutup agar kemudian meyakinkan, agar kemudian sempurna, maka dilebihkan di bawah lutut sehingga ketika sujud itu lutut tidak tersingkap. Sesuai dengan kaedahnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena kalau sesuatu tidak akan sempurna kecuali melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga hukumnya menjadi wajib. Makanya ketika dalam keadaan celana pendek, itu nggak boleh melaksanakan sholat. Apa di antaranya? Sujud syukur. Sujud syukur itu, walaupun rangkaiannya tidak persis dengan sholat, nggak ada ruku di situ, tapi bimakna sholat. Dia senada semakna dengan sholat. Kan begitu? Kalau memang senada dengan sholat, sujud syukur itu satu, harus menghadap kiblat, harus punya wudhu, harus menutup aurat. Dan ada tata caranya juga, takbir dulu, kemudian setelah itu langsung sujud, satu kali saja, baru kemudian salam. Begitu, jadi tidak langsung kemudian ndelosor saja gitu, dapat rezeki langsung nyungsep gitu kan, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pemain bola, gol tiba-tiba langsung syukur, padahal paha masih terlihat, wudhu belum tentu punya. Orang kalau sudah lari-lari kayak gitu sudah bisa dibilang terkentut-kentut gitu kan, terbirit-birit, terkentut-kentut. Kemudian juga nggak menghadap kiblat, nah itu jelas. Kalau misalkan dia berniat sujud syukur sementara syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya kan, ya jelas dia berdosa melakukan suatu ibadah dan dia tahu syaratnya tidak terpenuhi, kok masih dilakukan, ya dia dosa. Begitu ya. Nah, jadi harus menutup aurat. 5 ruya. Karena apa? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haudin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima satu salat. Salatnya siapa? Salata haudin, salatnya orang yang sudah haid. Nah, di sini maksudnya ya, orang yang sudah haid, perempuan yang sudah haid, artinya apa? Dia sudah baligh. Karena salah satu ciri wanita itu balighah ketika dia mengalami menstruasi. Makanya kemudian disebutkan dalam hadis, Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang sudah haid, bukan perempuan yang sedang haid. Nah, kalau sedang haid ya memang sholatnya nggak diterima walaupun dia berwudu gitu, karena memang nggak boleh. Nah, sholatnya orang yang sudah balik itu tidak diterima, wanita yang sudah balik nggak diterima, illa bi khimarin, kecuali ketika menggunakan khimar, menggunakan kerudung. Jadi wanita kalau ingin sholat ya pakai kerudung, harus ditutup maksudnya rambutnya. Kalau di sini, alhamdulillah di Indonesia itu kan ada mukena ya. Mukena itu bagus kalau kita lihat, tapi mana yang lebih bagus, potongan atau yang terusan? Yang lebih bagus yang terusan. Kenapa? Karena kalau yang potongan itu sangat rentan untuk kemudian tersingkapnya aurat. Dan begitu ketika dia takbiratul ihram, ketika dia ruku, itu bisa jadi tersingkap. Nah, kalau memang nggak bisa saat ini cuman punyanya yang potongan, orang-orang juga nggak jual ini di tempat saya yang terusan misalnya, kan begitu. Maka bagaimana langkahnya? Ya langkahnya dia menggunakan baju yang lengan panjang. Jadi ketika sholat, dia jangan menggunakan kaos singlet aja atau pakai kaos gitu kan. Ya kalau menggunakan baju terusan, mukena terusan nggak masalah, karena memang walaupun ketika ngangkat kayak gini nggak kelihatan ininya kan, seperti itu. Makanya menggunakan baju yang panjang. Dengar itu Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, ada yang enggak. Begitu ya. Baik. Jadi ini, jadi menggunakan
khimar. Fa in inkashafa syai'un minal aurati ma'al qudrati 'ala satri lam tasihha sholatuhu. Nah, ini dia. Kalau sekiranya tersingkap, inkashafa, tersingkap, syai'un, sesuatu pun, sedikit pun minal aurati, dari aurat, ya kan? Kemudian ketika sholat, auratnya tersingkap. Entah ketika gerakan takbiratul ihram, entah ketika gerakan ruku, pokoknya intinya ketika dia sholat, tiba-tiba auratnya tersingkap. Oh, sampai tersingkap gitu ya. Karena ingkasyaf. Ingkasyafa, tersingkap. Sepertinya memang tersingkap itu dari ingkasyafa ya. Nah, bisa jadi. Nah, ma'al qudrati 'ala satri, padahal dia mampu untuk segera menutup. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada angin misalnya, membuka aurat, bajunya tersingkap sehingga utilnya kelihatan. Nah, dia kemudian membiarkan saja gitu. Padahal kalau seandainya dia langsung bertindak menutup aurat seketika itu, maka itu bisa gitu seandainya melakukan. Cuman dia membiarkan. Maka bagaimana kalau orang yang membiarkan gini, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidaklah sah. Sholatnya nggak sah nantinya. Sholat, kemudian rambutnya masih kelihatan bagi yang akhwat gitu kan, ya jelas itu nanti nggak sah. Atau kalau bagi yang laki-laki sholat, kemudian sarungnya bolong-bolong karena bekas rokok misalnya, dan ini banyak sekali orang yang sholat kemudian di pahanya itu sarungnya bolong gitu. Kenapa? Ya karena kena rokok. Dan itu masih aja nggak dijahit dan masih aja dipakai saat sholat. Nah ini kan berbahaya bagi sholatnya ya. Ya mending aja sekalian nggak sholat gitu kan. Daripada sholat tapi kemudian mengabaikan syarat-syarat yang ada. Ya tentu ini hanya bahasa kiasan ya, nggak sholat ya tetap saja nggak bagus gitu kan. Ini hanya anjuran agar kemudian kalau memang robek, kena rokok dan sebagainya, ya segera dijahit gitu kan, agar sholatnya itu tidak sia-sia. Eman-eman, sangat eman-eman sekali. Nah kemudian beliau, Syekh Ali Raghib ya, menjelaskan beliau, wal muradu bil haid, yang dimaksud dengan haid, kata-kata haid wanita yang sudah haid, wanita yang sudah balighah. Maksudnya apa? Fil hadits, dalam hadits ati, allati balagat, adalah wanita yang sudah balighah, yang sudah baligh. Kalau laki-laki itu baligh, perempuan balighah. Nah itu ya, jadi yang maksud adalah wanita yang sudah baligh. Wasatrul aurati, dan adapun menutup aurat, syaratun li sihhatis sholati, adalah syarat akan keabsahan sholat, lirrajuli, baik bagi laki-laki, wal mar'ati, ataupun perempuan, ala sawai, hukumnya sama. Jadi bukan hukum batasan auratnya, bukan. Hukum kalau kemudian dia harus menutup aurat itu sama-sama wajib ketika sholat. Ya walaupun di luar sholat juga harus menutup aurat ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Illa anna aurat, hanya saja ada perbedaan. Illa anna auratar rajuli, hanya saja auratnya seorang lelaki, takhtalifu an auratil mar'ati, itu berbeda dengan auratnya wanita. Ya bedalah memang. Kalau perempuan pakai kerudung, dan itu wajib. Kalau laki-laki pakai songkok, kan begitu. Songkok wajib enggak? Tidak wajib. Ya kan yang saya pakai ini kan tidak wajib. Hanya penutup kepala saja, dan itu termasuk minas sunan, termasuk sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah menutup kepalanya juga gitu. Beliau menggunakan imamah dan segala macam. Tapi intinya nggak wajib. Beda dengan wanita, kerudung itu. Walaupun sama-sama menutup kepala gini kan, sama menutup kepala juga ini. Tapi bagi wanita itu hukumnya wajib menutup rambut dan kepalanya itu. Nah, fa'auratur rajul, adapun auratnya seorang lelaki, ma baina surrati, adalah apa yang ada di antara pusar warrugbati, dan lutut. Jadi ada di antara pusar dan lutut. Wasurratu, adapun asurrah, pusar, warrugbatu, dan lutut, laisa minal aurah, memang tidak termasuk aurat. Pusar itu sendiri yang bolong itu tidak aurat, bukan aurat.
Akan tetapi batasan akhir pusar itu yang kemudian menjadi aurat. Hanya saja untuk menunjukkan kesempurnaan itu tadi, kan begitu, maka menutup pusar juga akhirnya menjadi wajib, karena kaidah yang sangat terkenal, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sama juga dengan lutut, memang bukan aurat. Tapi kalau kemudian dia hanya menutup sampai batas lututnya, ketika dia melangkah sedikit, maka akan tersingkap. Ketika dia duduk misalnya bersila, maka akan tersingkap. Makanya kemudian agar kemudian sempurna, ditambahi kain itu agar menutup sampai lututnya, bahkan di bawah lutut. 5 rawa. Kenapa kok kemudian pusarnya itu, benda pusarnya dan benda lututnya itu tidak termasuk aurat? Kan begitu. 5 rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, auratur rajuli ma baina surratihi ila rukbatihi. Auratnya laki-laki adalah apa yang ada di antara pusar sampai ke ke lututnya. Wa an Muhammad bin Jahsh, dari Muhammad bin Jahsh qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar wa fakhidahu makshufatani faqala ya Ma'mar ghatti fakhdaika fa innal fakhdaini auratun. Suatu ketika marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu ketika melewati ala Ma'mar, berpapasan dengan Ma'mar. Jadi ada seorang sahabat bernama Ma'mar. Wa fakhidahu atau wa fakhdahu, karena bisa dibaca dua, fakhidun atau fakhdun. Wa fakhidahu, sedangkan kedua pahanya Ma'mar ini makshufatani, itu kelihatan. Jadi mungkin pakai celana pendek, tapi nggak umum. Celana pendek di zaman Rasulullah itu nggak umum sama sekali. Bahkan di zaman jahiliyah nggak umum. Ada kemungkinan bajunya ini robek. Atau memang disingkap kayak gitu, sedang duduk lalu kemudian tersingkap kayak gini. Nah, melewati Ma'mar kemudian pahanya kelihatan, lalu Rasulullah bersabda, ya Ma'mar, wahai Ma'mar, ghatti fakhdaik, tutuplah kedua pahamu itu, fa innal fakhdaini auratun, karena sesungguhnya kedua paha itu adalah aurat. Ya, ketika kita tahu terhadap hadis ini, lalu kemudian kita melihat teman kita, saudara kita, adik kita misalnya, kok masih menggunakan celana pendek di luar rumah, ya kalau di dalam rumah kan artinya mahram gitu ya, cuman ini tetap aurat gitu, kecuali bagi istrinya, itu memang tidak ada aurat. Walaupun di dalam rumah memang selayaknya dia menutup ya pahanya itu, tidak menggunakan celana pendek gitu kan. Itu. Nah, jadi khulasatul qaul tentang masalah ini, kesimpulannya apa? Walaupun di dalam hadis tadi disebutkan bahwa nafsus surrah, ya maksudnya surrah pusar itu sendiri, lubang pusar itu sendiri, dengan lutut itu tidak termasuk aurat, akan tetapi kalau misalkan menutup hanya sampai di situ saja, itu sangat mungkin kalau kemudian geser-geser sehingga apa yang ada di bawahnya pusar kelihatan. Di bawahnya pusar pas gitu, itu adalah aurat. Sama kalau lutut ya, lutut itu di atasnya pas, di atasnya lutut itu adalah aurat. Nah, untuk kemudian kita kan tidak memungkinkan ya menutup sampai pas di batasan itu, lalu kemudian tidak akan tersingkap sama sekali ketika kita jalan, duduk, dan aktivitas yang lain. Pasti akan tersingkap. Makanya, karena ketidakmungkinan itulah muncul satu kaidah yang berdasarkan syariat, yang tadi disebutkan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kemudian tidak akan sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Begitu. Nah, makanya paling aman ya pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, agar kemudian auratnya tidak tampak.
Ini bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan sekarang, wa amma auratul mar'ati, adapun auratnya seorang wanita, al-hurrati yang merdeka, karena wanita di sini masih dibagi dua. Ada wanita budak, ada wanita merdeka. Ini kita bahas yang merdeka dulu ya, kayak wanita kita lah. Ya, saudari-saudari kita itu semua merdeka, nggak ada yang budak. Maka bagaimana auratnya? Fajami ubadaniha, maka seluruh tubuhnya. Fajami ubadaniha auratun, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi beliau mengikuti pendapat yang artinya di dalam sebagian mazhab Syafi'i berpendapat seperti ini. Akan tapi pendapat yang kemudian muktamad di dalam mazhab Syafi'i, dan itu adalah pendapat mayoritas, itu mengatakan seluruh badan, sak muka-muka, sak tangan-tangannya, sak kaki-kakinya, semuanya itu aurat. Akan tapi di sana ada memang sebagian dari mazhab Syafi'i yang berpendapat sedemikian, bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan memang sepertinya orang-orang yang ada di Indonesia, di Nusantara ini mengikuti pendapat yang kedua ini. Dan ini ternyata ada di dalam madhab yang lain. Kalau madhabnya Ahmad Ibnu Hambal, ya seluruh tubuh juga, gitu kan. Bahkan sewajah-wajahnya, setangan-tangannya juga. Ala kulli hal, di sini memang ada perbedaan di antara ulama. Jadi tidak perlu kita kemudian menyalahkan ini dan itu, selama memang sesuai dengan dalil, ada dalilnya dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan, maka aman-aman saja dan mereka diterima pendapatnya. Kenapa kok kemudian beliau mengatakan illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah wanita-wanita muslimah itu, wanita mukminah itu menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa nampak pada diri mereka. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, qala Ibnu Abbas, maksudnya apa? Wajhuha wa kaffaiha. Maksudnya adalah yang biasa nampak apa? Ya wajah dan telapak tangan. Tadi disebutkan bahwa di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah yang biasa nampak itu wajah dan kedua telapak tangannya. Maksudnya kedua telapak tangannya itu gimana? Terus gimana kalau kedua telapak tangannya, punggungnya itu gimana? Ya kan? Itu yang dimaksud juga dengan kedua punggungnya. Kedua telapak tangan dan kedua punggung. Makanya lengan itu hati-hati memang bagi seorang wanita ketika menggunakan pakaian. Kalau wanita itu memang dianjurkan di sininya istilahnya apa ya, seret gitulah, ada kancingnya kalau perlu, sehingga ketika dia ngangkat tangan gitu kan, maka tidak turun itu baju sehingga lengannya itu akan kelihatan kayak gitu. Makanya yang rapat seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, walima ruya an Ibnu Umar, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul qafazaini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, wala tantaqibul mar'atu, tidak wajib wanita itu untuk menutup wajah. Nah, ini hadis yang kemudian menguatkan pendapat yang mengatakan cadar itu memang tidak wajib seperti itu. Walaupun kita tetap menghormati para ulama yang memfatwakan bahwa cadar hukumnya adalah wajib. La tantaqibul mar'atu, wanita itu nggak perlu berniqab. Nah, tantaqibu intaqaba yantaqibu niqab. Ya, dari kata niqab, menggunakan cadar kayak gitu. Itu hukumnya tidak wajib menutup wajah. Al-muhrimatu. Nah, di sini cuman yang kemudian disanggah oleh ulama yang kemudian tetap mewajibkan, ini khusus.
Hadits ini khusus bagi wanita yang sedang ihram. Ya, al-muhrimah, muhrimah itu wanita yang sedang ihram. Wanita yang sedang ihram memang tidak menggunakan cadar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun yang kemudian berpendapat menutup wajah itu termasuk hal yang wajib, ketika ihram dia memang harus membuka gitu karena berdasarkan hadis ini. Nah, makanya kemudian mereka artinya sama-sama punya inilah ya, punya dalil yang kemudian dua-duanya memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dua-duanya adalah ro'yun islami gitu. Semua bisa diterima gitu. Nah, cuman kalau kita memang masuk ke ranah keilmuan, ya, ranah yang ilmiah, ya ini dia tadi. Bahwa wanita itu memang tidak wajib bercadar. Wanita yang mana? Yang sedang ihram. Lah, kemudian gini, yang kemudian mengatakan tidak wajib, bilangnya gini juga loh. Kalau ihram saja di saat beribadah, dia tidak wajib menggunakan, gimana kemudian di saat tidak sedang beribadah? Wong saat ibadah saja harus dibuka kok. Kan begitu? Ya berarti di luar ibadah juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi ala kulli hal semuanya ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Wala talbasul quffazain atau quffazain, dan wanita yang sedang ihram itu tidak perlu atau tidak usah gitu kan ya, tidak boleh memang untuk menggunakan sarung tangan. Jadi dia menggunakan sarung tangan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika yang nggak perlu pakai sarung tangan, ya berarti kan memang bukan aurat. Tidak perlu menutup wajah, ya memang wajah itu bukan termasuk aurat, seperti itu. Dan ini yang lebih cocok bagi kita penduduk orang-orang Indonesia gitu, karena dari awal memang jarang mereka yang menggunakan cadar gitu, kecuali hanya sedikit saja, 1001. Nah, itu yang kedua, bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat. Jadi luar biasa ini ya, beliau ini menjelaskan dan termasuk ulama yang berpendapat pendapat ini. Yang ketiga, wali qaulihi alaihi salatu wassalam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Haditsnya seperti yang telah kita lalui. Allah tidak akan menerima salatnya seorang wanita yang sudah haid, seorang wanita yang sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan menutup kepala, kerudung. Wal haid huna man balagat sinnul mahid. Yang dimaksud haid di sini bukan mengalami haid, karena orang yang mengalami haid memang nggak boleh sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah man balagat sinnal mahid, adalah wanita yang sudah sampai batas haid. Maksudnya apa? Ya dia sudah balik. Karena haid atau menstruasi itu tanda wanita sudah balik, dibebani kewajiban-kewajiban taklif kepada dia. La man hiya mulabisatun lil haid, bukan kemudian orang yang sedang mengalami haid. Sebagaimana tadi disampaikan, jadi yang dimaksud adalah orang yang telah balik, bukan wanita yang sedang mengalami haid. Wal khimar, adapun khimar pakai kha ya, karena kalau pakai ha adalah himar, itu adalah hewan keledai gitu kan. Di sini pakai kha. Wal khimar, yang dimaksud dengan khimar adalah ma yughatti bihi ra'sul mar'ati, sesuatu yang digunakan menutup kepala seorang wanita. Ya kerudung namanya kalau di kita itu. Nah, jadi seperti ini ya. Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Adil. Monggo Ustadz Adil. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Naim yang sudah membagikan ilmunya kepada kita ya, berkenaan tentang syarat sah sholat. Ya, Masya Allah ya. Yang mudah-mudahan ini bisa semakin menambah pemahaman kita ya, agar semakin terjaga diri kita, ya, baik itu menjaga agar diri kita suci, bersih dari hadas, ya kan, sesuai dengan syarat-syarat untuk melaksanakan sholat, seperti itu. Baik, kalau begitu bagi para peserta kajian Baitul Ilmi TV ya, pada malam ini ya, yang ingin bertanya bisa dipersilahkan. Ya, di sini sudah ada satu penanya.
di room Zoom. Mungkin saya akan coba mana aurat laki-laki dalam sholat, apakah tetap antara pusar dan lutut? Nah, ini mungkin yang digaris bawahi adalah dalam sholatnya. Ya, mungkin ini bisa direview kembali ya Ustaz Naim ya. Ya. Baik, pertanyaan tadi dilontarkan. Kalau di dalam sholat bagaimana? Apakah auratnya tetap antara pusar dan lutut? Kalau laki-laki itu baik di dalam sholat atau tidak di dalam sholat, ya kan? Maka auratnya tetap antara pusar dengan lutut. Udah itu saja. Jadi misalkan sholat, dia hanya pakai sarung. Sarungnya agak keatasin, di atasnya pusar misalnya. Kemudian sarung bawahnya di bawah lutut. Lalu kemudian dia sholat tanpa menggunakan baju gitu kan. Maka sholatnya sah. Secara ilmu fikih memang seperti itu. Cuman kembali lagi kita lihat adabnya. Pantas nggak kira-kira menghadap kepada Allah hanya pakai sarung aja, kemudian nggak pakai baju, telanjang dada. Ya kan? Kalau misalkan kita menghadap kepada calon mertua, misalnya menggunakan baju yang bagus, dasi ada, jas juga bagus, songkok miring-miring gitu kan, sarungnya yang BHS harganya mahal, assalamualaikum, tutur katanya bagus, kan begitu, sangat luar biasa. Ya namanya juga calon mertua gitu kan, agar diterima. Ini gimana? Kok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan calon mertua itu sendiri. Kok berbeda perlakuannya? Ini Tuhannya siapa akhirnya? Nah, ini kalau mau diperluas kan kayak gitu. Makanya kita tidak kemudian hanya sekedar menggunakan ilmu fikih saja, dan orang ya bisa celaka kalau misalkan dia hanya fikih saja, tapi kemudian adab islaminya dia nggak mau sama ilmu lain, sama ilmu untuk menata hati nggak mau, ya kan? Sama sirah Rasulullah nggak mau, maunya fikih. Nah, orang seperti ini bisa celaka. Kan begitu. Dikiranya di dalam Islam itu hanya fikih, padahal dalam Islam itu ada al-akhlaqun nabawiyah, al-adabul islami, kemudian ada as-sirah an-nabawiyah, ada kemudian di situ disebut dengan at-tasawuf, ilmu yang memang khusus menata hati. Ada kemudian di sana ilmu-ilmu yang lain. Nah, makanya jangan kemudian hanya di fikihnya saja. Ya kalau kita lihat fikihnya sah-sah saja gitu kan. Nah, jadi di dalam sholat, walaupun auratnya tetap bagi seorang laki-laki antara pusar dan lutut, tapi kita tetap menggunakan pakaian yang sopan. Sebagaimana kita tahulah, orang-orang yang sholat di masjid itu, kira-kira ada nggak yang hanya pakai sarung? Nggak ada. Dia mesti menggunakan pakaian bagus, ada minyak wanginya, ya kan? Apa gamis, sarungnya bagus, bajunya yang panjang, pokoknya baguslah intinya. Ya seperti itulah. Seorang muslim memang seperti itu. Nah, toib. Lanjut, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Taim atas penjelasannya. Berarti tadi ya, untuk auratnya bagi laki-laki dalam sholat sekalipun tetap batasnya adalah pusar dan lutut, namun alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada pakaian yang lebih baik lagi untuk menutup aurat kita ya, tadi ada baju, ada sarung, atau mungkin celana panjang, karena kita tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Gitu. Jadi hadirkan yang terbaik untuk menghadap Allah. Jangan hanya sekedar ngadep calon mertua ya. Tampilnya harus terbaik. Oke, baik. Nah, kalau begitu karena di sini belum ada pertanyaan lagi ya, dan di kolom chat YouTube juga belum ada yang bertanya. Kalau begitu gantian, saya yang nanya kalau gitu. Nah, jadi Ustadz Naim, saya ingin bertanya. Ini ada satu kasus ya, satu kasus. Jadi dulu itu saya pernah sholat Isya kalau nggak salah. Sholat Isya di salah satu masjid bareng teman-teman waktu itu. Nah, ketika kita mau sholat, nah di masjid itu kita nggak di dalamnya, nggak di dalam ruangan utama masjid. Ada kayak teras, tapi terasnya tuh di samping gitu. Nah, ternyata di teras tersebut lantainya tuh berdebu gitu. Lantainya berdebu, tapi itu benar-benar debu, tidak ada kayak tadi ada contoh ada kotoran kucing, kotoran ayam, enggak ada. Benar-benar debu saja yang menutupi
tehelnya, lantainya. Dan kemudian saya ngomong ke teman-teman, ini boleh nggak nih sholat? Nah, menurut teman-teman saya bilangnya, gak apa-apa kok, debu suci kok. Gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan pendapat jenengan kepada Ustadz Naim, kira-kira ketika kita sholat di tempatnya tadi lantai yang berdebu, kira-kira apakah tetap diperbolehkan untuk kita sholat di tempat tersebut? Nah, monggo dipersilakan, bisa dijawab Ustaz. Jadi ini Masya Allah ya, suatu kejadian yang menunjukkan kita memang harus hati-hati. Dalam sebuah hadits dinyatakan begini, da' mayuribuk ila malayuribuk. Tinggalkanlah yang meragukan menuju pada yang tidak meragukan. Jadi Masya Allah luar biasa. Padahal apa yang kemudian diragukan oleh beliau, Ustadz Adil, itu justru tidak apa-apa. Karena kasusnya di sini memang apa yang dikatakan oleh kawannya jenengan itu betul, bahwa debu itu memang tidak najis. Dalam sebuah hadis kan juga disebutkan ya, bahwa debu itu termasuk kekhususan bagi Rasulullah dan umatnya, lalu kemudian dijadikan alat bersuci. Wa ju'ilat liyal ardu tahura. Dan bumi ini, tanah berikut debunya, dijadikan kepada saya dan juga umat saya sebagai alat bersuci. Begitu dalam sebuah hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, jadi debunya memang suci selama debu itu adalah debu murni gitu. Jadi kita kalau kasusnya seperti yang tadi, itu debunya memang debu yang berterbangan, yang debu murni gitu. Walaupun itu adalah debu karena injakan kaki. Karena umumnya kalau kita lihat sendal itu umumnya ada kotorannya di bawah atau tidak. Kita lihat misalkan di Jumatan. Coba antum balik di setiap sendal yang ada ratusan itu, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, antum balik semuanya. Kira-kira yang ada najisnya lebih banyak atau yang biasa, yang tidak ada najisnya? Maka mesti jawabannya yang tidak ada najisnya. Kan begitu. Oleh karena itulah kemudian bisa dikatakan bahwa debu yang ada itu di emperan masjid itu, bahkan di dalam masjid itu hukumnya tidak najis. Karena debunya ya debu umum gitu, debu murni gitu kan. Beda kalau misalkan debu ini sudah dipakai mencuci najisnya anjing misalnya. Ya kan, dicampur dengan air, kemudian sisanya dibuang. Kemudian ketika mengeringkan, debunya itu ada ya, kelihatan lah. Debu ini memang digunakan untuk mencuci najis anjing atau babi. Nah, itu jelas itu adalah suatu yang najis gitu kan. Makanya kemudian boleh. Jadi yang dilakukan antum dengan temannya untuk kemudian sholat di situ itu benar. Itu tidak mengapa. Karena hakikatnya memang suci. Kembali kepada hukum asal. Baik Ustaz, mungkin seperti itu. Oke, Ustaz, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, ini jadi semakin mengukuhkan ya, menguatkan ya, bahwasanya apa yang terjadi pada waktu yang dulu-dulunya yang pernah saya alami itu ternyata memang dibenarkan dalam hukum syara. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu karena bahkan kalau misalkan kita sholat, ternyata lantainya memang berdebu, gitu kan? Maka antum jangan sekali-kali membersihkan dulu lalu kemudian sujud. Oh. Jadi biarkan saja. Oh, kotor saat kena debu, biarkan. Kotornya seapa sih? Apakah kemudian membuat belepotan sampai seperti coklat gitu? Tidak juga. Apalagi itu juga debu. Udah biarkan. Debu-debu sudah, langsung saja tempelkan yang namanya dahi. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kita benar-benar pasrah. Benar-benar pasrah atas ketentuan Allah. Selain itu juga kita ingat bahwa kita ini diciptakan dari debu juga, dari tanah. Jangan kemudian, ada debu dibersihkan. Padahal sedang sholat juga, itu kan banyak mara bahayanya juga. Kita membersihkan sampai kemudian gerakan sampai banyak. Itu kan justru membatalkan gitu kan. Sementara tidak ada gerakan seperti ini di dalam sholat. Makanya sudah biarkan, kalaupun berdebu silakan saja.
Bahkan antum sholat di atas tanah sekalipun, tanah di pinggir jalan itu silakan saja, itu adalah suci selama antum tidak melihat ada kotoran ayam, kotoran kambing dan yang lainnya, itu suci. Makanya para sahabat itu ya sholatnya ya di tanah gitu kan. Bahkan masjidnya aja ya tanah gitu kan. Nggak ada semen gresik pada saat itu. Jadi nggak ada pelesteran Ustaz. Ya, betul seperti betul itu. lah. Ya. Yes, Ustaz. Masya Allah, ini salah satu ilmu yang sangat berharga sekali ya buat kita ya. Jadi kalau memang ternyata di tempat kita sholat ya, berarti kalau misalkan memang kebetulan di tempat kita itu apa tadi sholatnya di atas tehol, ternyata kebetulan mungkin di masjidnya belum disapu gitu. Ya kan bisa jadi ya. Kalau gitu karena di sini sudah tidak ada yang menuliskan pertanyaan lagi di kolom chat, kalau gitu saya serahkan kepada Ustadz Naim untuk memberikan closing statement kepada kita. Monggo dipersilakan Ustadz. Ya Ustaz. Dari apa yang kita bahas pada malam hari ini terkait syurutus sihhatus shalah, syarat-syarat keabsahannya suatu sholat, ini merupakan suatu hal ya yang memang harus kita perhatikan agar amalan sholat kita di hadapan Allah itu benar-benar diterima. Syarat yang disebut seperti menghilangkan hadat, mensucikan pakaian ataupun badan, itu juga harus dilakukan. Begitu juga misalkan tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci, dan yang lainnya memang harus sesuai dengan syarat yang ada ini. Cuman kembali lagi ya, kita bukan hanya sekedar memahami fikihnya saja, tapi kita juga harus tahu bahwa sebelum Rasulullah menerima kewajiban sholat ini, hati Rasulullah juga dibersihkan sehingga suci, tidak ada noda. Baru kemudian Rasulullah berangkat dan kemudian mendapatkan kewajiban sholat. Nah, kita seharusnya itu juga, sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita melaksanakan sholat, ya hati kita juga harus dibersihkan. Jauhkan dari sifat bermusuhan, jauhkan dari sifat dendam, jauhkan dari hal-hal yang kemudian termasuk penyakit-penyakit, agar kemudian sholat kita secara fikih sah dan secara batinnya itu sempurna. Seperti itu. Baik Ustaz, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Naim atas closing statement-nya ya. Kita doakan semoga Ustadz Naim beserta keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dijaga kesehatannya, kemudian dilancarkan rezekinya dan dilancarkan setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan kepada para peserta kajian pada malam ini ya, kami doakan semoga aktivitas Anda dilancarkan oleh Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Ustadz Naim yang sudah menyampaikan materi pada malam ini ya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khair juga kepada para peserta ya, yang semoga nantinya ilmu yang sudah dibahas pada malam ini bisa kemudian meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adilan Nuriman undur diri, kita bertemu lagi di kajian bedah kitab Ahkamus Shalah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.